Saatnya kita akan duduk mulai anteng, mendengarkan materi yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Anissa. Kepada beliau dipersilahkan, Bu Anissa. Terima kasih Bu Soliha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah kesempatan kali ini kita semua bisa berkumpul dan bertemu di sini dalam keadaan sehat walafiat. Semoga kita semua selalu diberkati dan diberikan keselamatan dan kesehatan oleh Allah Tuhan Yang Maha Esa. Baiklah teman-teman, tidak perlu panjang lagi untuk acara ini. Saya akan share screen tentang materi. Kita mungkin dari hari pertama sampai hari akhir diklat kemarin kita mendapatkan berbagai materi yang banyak. Hari ini saya mengambil satu materi yang akan saya sharekan ke teman-teman hari ini. Baiklah, sudah tampak share screen saya? Sudah, Bu. Sudah. Oke, baik. Teman-teman, bunda-bunda PAUD, para kepala sekolah PAUD yang luar biasa, hari ini saya mengambil materi tentang proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan. Materi ini saya ambil untuk dibahas di in-house training kali ini. Proses penyusunan kurikulum operasional di satuan pendidikan perlu dilaksanakan, tapi sebelum itu perlu dipersiapkan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan PAUD. Satuan pendidikan. Hal ini sebelum kita melakukan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan, kita harus memahami 3 hal. Yang pertama, yaitu kita harus mengetahui tujuan pendampingan, kemudian tujuan dari evaluasi dan pengembangan profesional. Yang kedua, bagaimana siklus pembinaan dan evaluasi itu kita pahami. Kemudian yang ketiga, apa saja pertimbangan yang perlu dilakukan saat merencanakan pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Untuk itu, saya sudah menyiapkan form untuk form rencana pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional. Yang dimana di situ telah disiapkan oleh pemerintah beberapa kriteria, di mana di dalamnya ada kriteria menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, kemudian kriteria yang kedua merumuskan visi, misi, dan tujuan, kemudian kriteria yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran, dan kriteria keempat adalah penyusunan rencana pembelajaran. Nah, di dalam kriteria itu harus ada pendampingan. Untuk pendampingan menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan, yaitu mengadakan workshop yang menghadirkan perwakilan-perwakilan warga satuan pendidikan, yaitu terdiri dari kepala sekolah, guru, wali murid, atau komite tenaga kependidikan. Kemudian pada saat workshop mengumpulkan data-data di situasi yang nyata dan kondisi satuan pendidikan, seperti analisis lingkungan belajar, terdiri dari sumber daya alam sosial dan budaya, sumber pendanaan, sistem dan kebijakan daerah, kemudian dan kemitraan. Kemudian juga melakukan analisis kebutuhan sekolah, seperti kebutuhan dari peserta didik, guru, dan tenaga kependidikan, juga sarana dan prasarana. Analisis juga dilihat dari analisis SWOT, yaitu kelebihan dan kelemahan dari lembaga kita, yaitu berdasarkan evaluasi diri sekolah. Kemudian yang ketiga, mempersiapkan waktu yang cukup dalam workshop untuk pengumpulan, pengorganisasian, analisis, dan dokumentasi data. Kemudian peserta workshop juga berkolaborasi untuk memilah informasi yang relevan dan menyimpulkan untuk mengembangkan strategi atau solusi. Kemudian pendampingan yang untuk kriteria kedua merumuskan visi, misi, dan tujuan, yaitu kepala sekolah mengadakan rapat bersama guru, komite, yayasan untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan dengan konsep berpusat pada peserta didik.
Kemudian untuk pendampingan di kriteria yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran, yaitu analisis SWOT berdasarkan hasil-hasil pengorganisasian tadi dan dokumentasi data, serta hasil interview dan wawancara. Ini dilakukan oleh kepala sekolah, guru, dan komite. Kemudian untuk kriteria yang keempat, penyusunan rencana pembelajaran, maka pendampingannya adalah kepala sekolah melakukan pendampingan terbimbing kepada guru, kemudian menyusun rencana pembelajaran. Dari pendampingan atas kriteria-kriteria tadi, maka kami membutuhkan evaluasi. Nah, untuk kriteria menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan dengan pendampingan yang sudah saya sampaikan tadi, itu kita lakukan evaluasi per semester. Dari semester tadi, tiap semester kita identifikasi kekuatan dan kelemahannya. Kemudian di kriteria merumuskan visi dan misi serta tujuan, itu kita evaluasi tahunan. Jadi setiap tahun kita evaluasi, kita analisis kesesuaian antara tiap aspek. Apakah masih rumusan visi misinya ini masih masih bisa dipakai untuk tahun ini atau masih relevan dengan kondisi saat ini? Apakah harus ada pembaharuan? Nah, ini akan kita evaluasi setiap tahun. Kemudian untuk kriteria yang ketiga, menentukan pengorganisasian pembelajaran, maka evaluasi kita lakukan per semester. Kemudian kita perkuat lagi di bulanan, yaitu memeriksa hasil yang telah dirumuskan dan mengidentifikasi masalah-masalah yang muncul. Jadi akan kita perkuat lagi di bulanan, kemudian di semester akan kita lakukan evaluasi lagi. Kita lakukan perbaikan. Kemudian di kriteria yang keempat, menyusun rencana pembelajaran, itu setelah kita lakukan pendampingan, maka kita tetapkan bahwa evaluasi kita lakukan per semester juga, tapi akan kita perkuat dengan kita lakukan evaluasi mingguan. Akan lebih sempurna ketika evaluasi itu kepada guru akan kita lakukan setiap minggu supaya identifikasi ketercapaian rencana pembelajaran itu lebih sedikit atau lebih persoalan itu enggak sampai banyak, sampai menumpuk hambatan-hambatan yang dihadapi oleh guru. Jadi setiap minggu akan kita perkuat untuk evaluasi, kemudian kita akan mengadakan perubahan di tiap semesternya, ataupun kita evaluasi lagi lebih mendalam di semester. Kemudian setelah kita lakukan evaluasi, kemudian kita lakukan setelah kita lakukan pendampingan, kemudian kita evaluasi, ternyata kita menemukan satu kesepakatan bahwa hal ini kita rumuskan bahwa hal ini harus dilakukan dengan cara in-house training selama 40 jam. Jadi untuk kriteria menganalisis konteks karakteristik satuan pendidikan itu kita ambil kesimpulan bahwa ini harus kita lakukan in-house training selama 40 jam. Kemudian untuk merumuskan visi, misi, dan tujuan setelah kita melakukan pendampingan, kemudian kita melakukan evaluasi, maka kita rumuskan bahwa ini kita bisa lakukan dengan melakukan workshop di awal tahun dengan lama workshop 20 jam. Kemudian untuk kriteria menentukan pengorganisasian pembelajaran, setelah kita melakukan pendampingan, kemudian kita evaluasi, nah kita ambil kesimpulan bahwa ini perlu dilakukan pelatihan yang lamanya adalah 40 jam. Kemudian yang keempat untuk kriteria penyusunan rencana pembelajaran, setelah kita lakukan evaluasi, maka kita ambil keputusan bahwa kita adakan monitoring terbimbing dengan melakukan workshop, dan kita butuhkan waktu selama 120 jam. Itu yang bisa saya sampaikan. Mungkin waktu saya kembalikan kepada moderator untuk ke materi selanjutnya, tanya jawab. Ya. Terima kasih. Sama-sama Ibu, Bu Anissa. Oke, alhamdulillah banyak sekali materi yang kita dapat hari ini ya.
Materi ini adalah pendampingan, evaluasi, dan pengembangan profesional di satuan pendidikan. Ada banyak hal yang kita lakukan di sini, mulai persiapan pendampingan evaluasi dan pengembangan pendidikan, kemudian bagaimana siklusnya nanti pembinaan dan evaluasinya, apa saja pertimbangan yang perlu kita lakukan. Ini adalah menjadi sebuah gambaran-gambaran kita yang masih, mungkin sebagian dari kita ada yang sudah paham, sebagian lagi dari kita masih perlu waktu untuk mencerna, Bu Anissa ya. Karena ini adalah hal baru bagi kita semua. Jadi ada yang gerak cepat langsung nyaut ya Bun, ada yang masih perlu proses untuk mencerna ini. Nah, untuk itu supaya tidak ada bias pembiasan persepsi, tentunya kita harus menyamakan apa sih yang sebenarnya. Nah, jika dalam kesempatan ini Ibu-ibu ada yang perlu ditanyakan, kita dipersilakan, siapa yang mau bertanya dulu Ibu? Saya, Bu. Oke, Bu Christine, silahkan. Terima kasih untuk kesempatan yang diberikan. Terima kasih Bu Anissa untuk pemaparan yang diberikan hari ini. Sungguh lengkap dan terperinci, memberikan kepada kita semua informasi mengenai hal-hal, daftar-daftar kegiatan yang harus kita lakukan dalam proses pendampingan, evaluasi, dalam rangka mewujudkan keterlaksanaan kurikulum sekolah penggerak demi mewujudkan profil pelajar Pancasila. Dan saya memperhatikan begitu banyak kegiatan yang harus kita lakukan ke depannya ya, gitu. Yang ingin saya tanyakan, mungkin Bu Anissa dapat berbagi tips atau cara untuk memotivasi guru-guru dengan begitu banyaknya kegiatan yang harus dilakukan di satuan pendidikan masing-masing. Selain itu, bagaimana untuk pengaturan waktu kegiatan? Mengingat bahwa guru-guru selain mengadakan pembekalan mengenai kurikulum sekolah penggerak, tetapi mereka pun juga harus melaksanakan tugas utama mereka, yaitu melakukan proses kegiatan belajar mengajar yang memerdekakan anak. Demikian yang ingin saya ketahui. Terima kasih. Terima kasih. Bu Anissa langsung dijawab atau ada pertanyaan selanjutnya? Langsung saja biar enggak lupa ya Bu Sol. Baik. Monggo silahkan Bu Anissa. Memang menyamakan paradigma itu sulit sekali Bu. Dari awal memang yang perlu kita lakukan adalah menyamakan paradigma. Jadi di awal dulu kita brainwash semua guru-guru bahwa ini adalah hal yang baru, hal yang baik, dan ini mudah untuk dilakukan. Karena kalau sudah berpikirnya sulit, pasti sampai ke belakang pun akan sulit. Jadi kita masuknya tidak langsung ke yang berat, jadi apa yang sudah teman-teman pahami itu kita masuk ke sana, sehingga kita itu seperti bukan hal yang baru, tapi sudah kita laksanakan, tapi tinggal dipoles lagi supaya teman-teman lebih paham. Itu yang di awal. Kemudian untuk pembagian waktu, memang ini harus kita komunikasikan bersama, kita diskusikan bersama, kita sepakati bersama kapan waktu yang bisa dilakukan oleh ibu guru, kapan bisa duduk bersama, berdiskusi bersama, karena ini membutuhkan waktu yang cukup banyak dan menyita perhatian juga yang banyak. Jadi mungkin kita harus sepakati bersama kapan waktu untuk belajar, kemudian tak lupa kita harus memberikan reward sama ibu guru, karena itu hal yang penting, karena segala sesuatu kalau kita tidak memberikan reward apapun mungkin manusiawi ya Bu, karena kita juga senang kalau dikasih perhatian, dikasih reward apapun itu bentuknya. Kalau memang ada reward-nya, itu pasti ada semangatnya di sana. Jadi apapun yang sudah ibu guru lakukan, apapun yang sudah ibu guru sumbangkan, apapun yang sudah ibu guru mau terapkan, mau berubah, itu kita berikan reward khusus untuk kegiatan apapun, sehingga mereka akan lebih mudah apa yang kita inginkan, akan lebih mudah mereka pahami, lebih mudah mereka aplikasikan gitu. Itu Bu Christine mungkin yang bisa saya kasihkan masukan. Silakan, selanjutnya. Iya. Bahan saya ini sepertinya. Iya.
Saya Oke, kepingin silakan Bu Nia. bertanya karena sekolah penggerak ini adalah hal yang baru bagi saya dan juga kegiatan-kegiatannya menambah wawasan. Tetapi ada hal yang belum saya pahami, misalkan dalam hal pendampingan. Bagaimana bentuk pendampingan itu dan siapa saja yang mendampingi dari kegiatan-kegiatan tersebut. Langsung saya jawab aja ya Bu Sol. Silakan. Memang ya hal ini perlu ada pendampingan Bu Hania karena segala sesuatu itu harus ada yang mengevaluasi, harus ada feedbacknya. Kalau tidak ada pendampingan pasti semuanya akan loss, tidak ada controlling gitu ya. Ketika kita ada di kriteria tadi, di hal yang paling atas di kriteria pertama itu memang banyak stakeholder yang kita ikutkan dalam pembahasan di situ karena itu baru perumusan. Jadi karakteristik semua harus kita dapatkan sehingga banyak orang yang kita ajak untuk duduk bersama, untuk kita mintakan informasi dan kita dapatkan dari wawancara dan sebagainya untuk semakin kita mendapatkan karakteristik dari sekolah kita, dari lingkungan kita. Kemudian nanti semakin di kriteria yang ke bawah itu akan mengerucut antara kepala sekolah. Seperti perumusan visi misi itu kita juga bisa hanya dengan kepala sekolah, guru, yayasan dan komite itu saja. Kalau yang pertama mungkin kita bisa melibatkan tokoh masyarakat itu karena kita akan berada di lingkungan ya, karena kita juga harus mendapatkan informasi ataupun pendapat mereka tentang sekolah kita supaya nanti kalau kita berkegiatan juga lebih mudah, itu juga kita butuhkan untuk mendapatkan informasi mereka. Kemudian untuk yang perumusan visi misi itu bisa kita mengkerucutkan lagi siapa sih yang akan mendampingi karena tidak mungkin juga kita mengundang tokoh-tokoh masyarakat mengikuti sampai perumusan, kemudian sampai ke pembelajaran mungkin hanya beberapa orang yang khusus yang mengikuti kita, mungkin kepala sekolah, kemudian guru, kemudian komite itu yang akan tetap kita akan ikutan pendampingan karena dengan adanya mereka itu akan yang melakukan controlling, kemudian melakukan feedback, apakah yang sudah kita lakukan ini sudah baik, itu kita mintakan lagi. Jadi seperti satu lingkaran ketika kita melakukan program, kemudian ada feedback, kemudian kita evaluasi lagi, kemudian kita minta masukan lagi bagaimana solusinya, itu nanti akan berjalan dengan baik apa yang kita rumuskan. Jadi pendampingan itu sangat penting ya. Terima kasih. Ya, sama. Bu Anissa masih ada waktu ini untuk bertanya lagi satu penanya barangkali? Sudah ya Bu Sol ya? Ya. Sudah. Terima kasih. Waktunya mungkin akan disambung di lain waktu ya. Jika ada yang masih ganjel di pikiran, nanti kan ada sesi selanjutnya. Materi hari ini sangat seru, sangat membuat kita bersemangat kembali. Intinya semua yang kita pelajari adalah hal baru. Tadi kata Bu Anissa, kita harus brainwash. Mindset kita yang kita rubah. Apa yang menurut kita susah, mindset kita harus rubah. Ini mudah. Ini mudah untuk kita lakukan. Kemudian bahwasanya kita ini berangkat dari kemampuan dan kemauan yang berbeda. Tetapi tujuan kita sama, untuk kesuksesan anak bangsa. Jadi kita itu harus sama jalannya ya Bun ya. Alhamdulillah, subhanallah pematerian hari ini sangat berbobot ya bagi kita semua. Terima kasih Bu Anissa atas sharing pengalaman ilmunya pada kesempatan hari ini, bergerak bersama-sama untuk profil pelajar Pancasila. Baik teman-teman, Bu Christine, Bu Hania, Bu Masya Ulfa, hari ini kita belajar banyak kepada Ibu Anissa. Semoga ini menjadi bekal kita semua untuk melaksanakan program sekolah penggerak. Ya, terima kasih Bu Anissa atas kesempatan hari ini. Baik, marilah kita akhiri kesempatan pada in-house training ini dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, sampai jumpa kembali di in-house training selanjutnya. Terima kasih Bu Anissa. Terima kasih Bu Ulfa.